Hai Sobat Batas Dunia, bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan berbahaya dan menantang di dunia, yang bisa mengancam nyawa kita sendiri. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Penjinak ranjau. Ketika kita mendengar namanya saja, kita tahu kalau pekerjaan ini sangatlah berbahaya dan bisa mengancam nyawa kita kapan saja. Profesi ini diperlukan untuk menjinakkan ranjau di area terbuka, atau tempat peperangan yang berpotensi bisa meledak kapan saja dan membahayakan nyawa manusia. Dilansir dari Australian Broadcasting Corporation, saat ini masih ada sekitar 50-60 negara, disinyalir memiliki ranjau aktif yang masih terkubur di dalam tanah. Para penjinak ranjau ini haruslah orang-orang yang sudah terlatih, baik secara mental maupun fisik, dan dituntut harus selalu prima saat menjalankan tugas, karena taruhannya adalah nyawa. Biasanya, mereka melakukan pendeteksian ranjau menggunakan beberapa metode, antara lain menggunakan detektor untuk mendeteksi apabila ada ranjau di dalam tanah. Ada juga metode lainnya, yaitu menggunakan anjing pelacak, karena dipercaya, anjing memiliki indera penciuman yang kuat untuk mendeteksi keberadaan ranjau. Walaupun begitu, tetap saja profesi ini beresiko tinggi, salah sedikit perhitungan akan membahayakan nyawa dan bisa berakibat kematian. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran adalah profesi yang memiliki tugas khusus untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran. Menjadi seorang pemadam kebakaran tidaklah mudah, karena memiliki resiko tinggi, baik dari kesehatan, bahkan harus mempertaruhkan nyawanya ketika menolong orang lain. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga harus bisa mengambil tindakan dengan benar dan cepat dalam situasi apapun. Petugas pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas, wajib untuk selalu siaga dan harus cekatan ketika dibutuhkan, karena harus berpacu dengan kobaran api dan nyawa orang lain. Walaupun sudah menggunakan peralatan lengkap, namun seorang pemadam kebakaran, wajib untuk menjaga kesehatannya karena harus menghirup asap yang akan beresiko kepada kesehatannya. Saat ini, petugas pemadam kebakaran tidak hanya menangani kobaran api, namun juga menjadi salah satu petugas yang ada di garis depan saat terjadi kecelakaan yang menyangkut nyawa seseorang, bahkan membantu evakuasi saat terjadi bencana. Lineman. Lineman atau yang juga kita kenal sebagai teknisi listrik merupakan salah satu profesi yang berbahaya di dunia. Seorang lineman biasanya selalu berhubungan dengan pemasangan atau pemeliharaan aliran listrik. Selain resiko tersengat aliran listrik yang sangat tinggi, mereka juga harus melawan rasa takut akan ketinggian. Dengan kebutuhan listrik yang tinggi di dunia, seorang lineman diwajibkan untuk gesit dan teliti dalam menjalankan tugasnya, karena sangat beresiko tinggi tersengat aliran listrik yang bisa mengakibatkan nyawa melayang. Oleh karena itu, biasanya dibutuhkan tim dalam menjalankan tugasnya, agar bisa saling membackup demi menjaga keamanan dalam bekerja. Bersyukur karena jasa merekalah, kita bisa menggunakan listrik di rumah kita untuk kebutuhan sehari-hari. Petugas pembersih kaca gedung. Mungkin bagi kalian, membersihkan kaca jendela adalah hal yang biasa, tapi apa jadinya kalau kita harus membersihkan kaca jendela gedung pencakar langit? Ya, selain lineman, ada juga profesi lain yang harus berjibaku dengan ketinggian, di antaranya adalah petugas pembersih kaca gedung. Biasanya, seorang pembersih kaca gedung di pencakar langit, tergantung menggunakan tali di ketinggian puluhan sampai ratusan meter dari tanah. Walaupun sudah menggunakan pengaman dan dilakukan oleh seorang yang profesional, tetap saja profesi ini memiliki resiko kecelakaan kerja cukup tinggi, yang bisa mengancam nyawa kapan saja. Setiap petugas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bagian luar gedung bersih dari berbagai kotoran, agar suatu gedung secara estetik tampak bersih dan indah. Selain itu, seorang petugas pembersih kaca juga diperlukan untuk memastikan agar suatu gedung lebih terawat dan terjaga dari material yang bisa merusak struktur bangunannya. Pilot. Pilot adalah seseorang yang mengemudikan pesawat terbang. Selain itu, profesi ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena harus menjaga keamanan dan keselamatan para penumpang pesawat. Oleh karena itu, seorang pilot wajib memiliki jam terbang yang tinggi dan harus didampingi oleh seorang kopilot selama penerbangan.
Menjadi seorang pilot terbilang cukup sulit, karena selain dituntut harus memiliki skill yang tinggi dan kondisi tubuh yang sempurna, seorang pilot harus menempuh ujian, baik secara tertulis maupun tes terbang terlebih dahulu oleh sekolah khusus penerbangan. Selain itu, seorang yang ingin menjadi pilot, diwajibkan memiliki lisensi atau sertifikasi sebagai penerbang, agar dinyatakan layak menjadi seorang pilot. Walaupun menjadi seorang pilot terbilang profesi yang cukup menjanjikan, namun profesi ini juga memiliki bahaya dan resiko yang sangat tinggi, karena kecelakaan pesawat bisa terjadi kapan saja. Dan biasanya, saat terjadi kecelakaan bisa berakibat sangat fatal, baik untuk pilot itu sendiri, maupun penumpang pesawat. Tim SAR. SAR sendiri merupakan istilah internasional dari Search and Rescue, di mana tim SAR adalah regu khusus yang dibentuk dari orang-orang yang terlatih dan memiliki keahlian khusus untuk memberikan pertolongan, serta menyelamatkan orang yang hilang atau meninggal karena bencana. Pertolongan tim SAR sendiri tidak terbatas hanya di darat, tapi juga di laut, maupun medan berat lainnya, seperti memberikan pertolongan pada saat terjadi bencana, atau kejadian darurat lainnya, di mana mereka harus berhati-hati karena nyawa mereka bisa terancam kapan saja. Setiap negara memiliki tim SAR profesional masing-masing, namun ada kalanya sesama tim SAR akan saling membantu karena berpacu dengan nasib atau nyawa seseorang. Maka dari itu, perlunya kesigapan dan pengambilan keputusan yang cepat oleh para tim SAR dalam menghadapi kejadian darurat. Biasanya, tim SAR memiliki SOP atau standar operasional prosedur, di mana selain melakukan tanggap darurat, tim SAR juga melakukan operasi pencegahan dan pemulihan pada saat terjadi bencana. Penambang sulfur. Sulfur atau yang juga kita kenal dengan belerang ini, merupakan salah satu tambang yang biasa digunakan oleh sektor kesehatan menjadi berbagai macam obat, dan juga digunakan sebagai pupuk di sektor pertanian untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Salah satu negara yang memiliki kandungan sulfur cukup besar adalah Indonesia, tepatnya di kawasan Gunung Ijen. Di gunung ini kita akan menjumpai banyaknya para penambang belerang tradisional yang hanya menggunakan masker dan alat seadanya. Setiap hari, para penambang harus menghadapi asap beracun yang ditimbulkan dari belerang. Dilansir dari tim BBC, kadar asap beracun yang ditimbulkan dari kandungan belerang ini mencapai 40 kali lebih besar dari batas aman yang ditentukan. Gangguan pernafasan, mata pedih, hawa panas, dan tentu saja kelelahan, menjadi makanan sehari-hari para penambang ini. Selain itu, taruhan nyawa harus dihadapi para penambang ini, karena menghadapi terjalnya lereng pegunungan, yang sebagian besar terdiri dari bebatuan. Nah itu dia pembahasan kita kali ini. Apakah kalian berminat menjadi salah satu bagian dari profesi ini? Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi Sobat Batas Dunia. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.